Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, perubahan iklim terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tentunya ancaman perubahan iklim di Indonesia ini datang dari emisi gas rumah kaca dan juga kenaikan suhu udara yang berdampak pada kenaikan permukaan air laut. Dan tentunya pemirsa, perubahan iklim ini berdampak pada pembangunan lingkungan sosial dan juga ekonomi di Indonesia. Dan oleh karena itu tentu perlu adanya mitigasi seperti yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjar yang telah memetakan berbagai daerah rawan bencana demi mencegah dampak yang lebih luas. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjar ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, ada Bapak Warsita. Assalamualaikum, selamat malam Pak Warsita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Pak? Sehat, Mbak. Baik, Pak Doanya. Warsita, ini kita membicarakan bahwa Kabupaten Banjar saat ini BPBD telah memetakan berbagai cara atau berbagai daerah rawan demi mencegah dampak bencana yang lebih luas, Pak Warsita. Mungkin di awal ini kita bisa mengedukasi masyarakat dulu, Pak Warsita, memberitahukan secara sederhana peran dan juga fungsi dari BPBD dalam penanggulangan bencana itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi BPBD Kabupaten Banjar ini didasari dari Undang-Undang Nomor 24/27 tentang penanggulangan bencana, kemudian didasari juga dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 dengan pembentukan BPBD. Ini adalah bertugas sebagai komando dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bersama-sama dengan SKPD lain, kemudian pihak lain yang dianggap perlu pada tiap-tiap tahap, baik itu di pra-bencananya, tanggap daruratnya, dan hingga pasca bencananya, Mbak. Baik, tadi sudah Pak Warsita sampaikan apa saja peran dan fungsi dari BPBD tersebut dalam penanggulangan bencana. Dan kita mengetahui Pak Warsita dalam penanggulangan bencana tersebut terbagi menjadi 3 tahapan, ada pra, ada tanggap darurat, dan juga pasca. Lalu bagaimana kesiapan dari BPBD Kabupaten Banjar dalam setiap tahap-tahapan tersebut? Mungkin bisa diterangkan dulu dari tahap pertama, kedua, dan sampai dengan tahapan pasca ini Pak Warsita. Begini, Pak, jadi BPBD Kabupaten Banjar ini memang mulai dini sudah menyiapkan menghadapi bencana. Pada tahap pra-bencana ini BPBD Kabupaten Banjar sudah melaksanakan kegiatan seperti apel siaga, kemudian pencegahan pada tahap pra-bencana, yaitu dengan memasang instalasi EWS, Mbak. EWS yang salah satunya di Desa Benteng nanti, Kecamatan Pengaron. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat. Ini dilaksanakan di Desa Keliling Benteng, Kecamatan Martapura Barat. Juga dapat kami sampaikan bahwa ini kita dapat bantuan dari BPBD Provinsi, nanti akan mendapat bantuan berupa sensor, itu untuk mengetahui ketinggian air, itu nanti dipasang di daerah Sungai Arpat, Kecamatan Karangintan, dan Sungai Pinang. Kemudian ada bantuan EWS lagi, itu nanti akan dipasang di Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura Timur. Itu, Mbak. Baik, dari 3 tahapan yang ada tadi Pak Warsita, kira-kira untuk dari BPBD Kabupaten Banjar, tahapan mana yang memang harus kita butuh lebih kencang lagi gitu Pak, untuk persiapan dari tim dan segala macam, apakah dari tahapan pra atau tanggap darurat atau pasca, mana yang kita harus lebih optimalkan lagi saat ini di Kabupaten Banjar, Pak Warsita? Begini, Pak, kalau untuk tahapan memang kita adalah fokus di tahapan pra bencana ya. Baik. Pra bencana. Gitu, Mbak. Baik.
fokus BPBD Kabupaten Banjar adalah di tahapan pra-bencana dan di wilayah Kabupaten Banjar ini tentu sudah dipetakan Pak Warsita di mana yang paling riskan terjadinya bencana alam. Dan ini bisa disampaikan juga Pak bahwa daerah mana yang paling riskan bencana alam tersebut dan seperti apa mitigasi yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Banjar. Jadi wilayah Kabupaten Banjar ini memang sudah kita deteksi mana daerah yang rawan itu di tiap kecamatannya. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Banjar itu memiliki risiko bencana banjir, Mbak. Ya, itu seperti di Sungai Tabu, kemudian Gambut, Aloh-Aloh, Maron, kemudian Kecamatan Beruntung Baru, Atah Makmur, Martapura Barat, Timur. Sedangkan untuk yang berada di pegunungan seperti di Karangintan, Ramasan, dan Aranio itu memiliki potensi longsor yang tinggi. Kemudian mitigasi dan pencegahan dalam penanggulangan bencana yang sudah disiapkan oleh Kabupaten Banjar melalui BPBD diantaranya seperti pemasangan EWS yang sudah kami sebutkan tadi di Kecamatan Pengaron yang berfungsi untuk mendeteksi kenaikan tinggi air dalam proses peringatan dininya bila nanti terjadi banjir gitu. Jadi kalau sudah terjadi banjir nanti kita bisa informasikan ke daerah rawan banjir di daerah yang lebih rendah begitu, Mbak. Baik, berarti ini adalah salah satu modal yang sangat penting juga untuk setiap BPBD yang ada di Indonesia. BPBD Kabupaten Banjar telah memetakan daerah mana saja yang rawan bencana. Tentunya ini dapat membantu kita nanti dalam melakukan penanggulangan bencana begitu Pak. Selanjutnya, masyarakat juga sangat penting Pak Warsita dalam hal penanggulangan bencana, mitigasi dan sebagainya. Sejauh ini sejauh mana dan bagaimana upaya dari BPBD Kabupaten Banjar untuk mengikut sertakan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana tersebut Pak Warsita? Untuk Kabupaten Banjar melalui BPBD sudah melibatkan masyarakat dalam proses penanggulangan bencana, Mbak ya. Di antaranya adalah kegiatan PPBM, ya, penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang sudah sering kita laksanakan. Kemudian pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemasangan EWS juga di daerah Pengaron, satu kegiatan pelibatan masyarakat dalam instrumen peringatan dini di Kabupaten Banjar. Dan juga dalam pelibatan masyarakat ini juga kita banyak melibatkan sukarelawan juga, Mbak ya. Relawan itu baik itu di pra bencananya, pasca bencananya ataupun pas darurat bencananya begitu, Pak. Baik, berarti kita sudah mengoptimalkan berbagai pihak untuk dapat mendukung mitigasi bencana yang apabila terjadi di daerah Kabupaten Banjar. Pak Warsita, kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia, sudah mempersiapkan segala konsep untuk melakukan penanggulangan bencana tersebut. Tapi yang paling penting di sini adalah pendanaan. Nah, untuk saat ini Pak Warsita dari pendanaan logistik bencana itu anggarannya bersumber dari mana Pak? Apakah sudah ada hitung-hitungannya sudah cukup atau mungkin untuk tahun selanjutnya kita perlu melakukan perubahan untuk anggaran ini terkait dengan kebencanaan saat ini Pak Warsita? Begini Pak, untuk anggaran ini ada beberapa sumber ya. Ini dari APBD, misalnya dari APBD, ini kemudian APBN, ini biasanya dari dana pusat melalui BNPB, kemudian dari sumbangan pihak ketiga atau donatur. Sedangkan dari APBD ini berasal juga dari biaya PTT Pak ya, PTT. Sewaktu-waktu kalau memang itu terjadi bencana ini PTT ini sudah bisa digunakan gitu. Itu Mbak. Tapi pada prinsipnya tidak mungkin anggaran ini hanya ditanggung oleh APBD, sehingga kita dimungkinkan untuk menggalang dari donatur, Pak. Ini karena memang penanggulangan bencana ini menjadi kewajiban dari semua pihak, begitu.
Baik, berarti donatur di sini sangat berperan penting dalam pendanaan logistik yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjar. Lalu Pak Warsita, tentu kita juga membutuhkan alat-alat dalam penanggulangan bencana. Saat ini seperti apa saja alat-alat yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Banjar dan kira-kira alat seperti apa lagi yang harus ditambahkan ini, Pak? Begini Mbak, kalau peralatan yang diperlukan yang sudah dipunyai oleh Kabupaten Banjar itu banyak Mbak. Sudah ada speedboat, kemudian perahu polietilin, kemudian mobil double kabin, kemudian mobil komando, kemudian ada truk tangki, terus mobil dapur umum, dan motor trail, kemudian ada Alkon apung ada juga, kemudian repeater ada juga, itu Mbak. Tetapi terus terang ini untuk sarana prasarana khususnya untuk mobil, kemudian itu ada beberapa mobil itu sudah tahun lama ya Mbak, sudah tahun 2011 ya, mungkin nanti perlu dilengkapi lagi saya kira begitu. Oke, Kemudian baik. ada tenda pengungsian Mbak, tenda pengungsian, tenda posko, tenda regu, mesin perahu, ada truk serbaguna juga. Begitu Mbak kira-kira. Baik Pak Warsita, selain itu sosialisasi juga terus kita lakukan Pak untuk di BPBD Kabupaten Banjar kepada masyarakat terkait dengan edukasi penanggulangan bencana dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa Pak? Begini Mbak, kalau untuk sosialisasi memang terus-menerus kita lakukan, itu baik. Jadi kita ini sudah ada posko Mbak ya, posko siaga banjir. Nah ini posko ini ada 4 ya, ada 4 regu, itu untuk siang dan 4 regu untuk malam. Nah ini secara tidak langsung sosialisasi juga dengan masyarakat. Kemudian di samping itu ada edaran dari Bapak Bupati juga, itu kita lakukan juga untuk kita sebarkan ke relawan-relawan untuk disosialisasikan juga. Begitu Mbak. Baik, sangat lengkap sekali Pak Warsita sudah menjelaskan bagaimana dari BPBD Kabupaten Banjar memetakan mitigasi bencana dan apa saja yang sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat serta alat-alat dan pendanaan lainnya sudah dijelaskan. Mungkin terakhir bisa disampaikan secara singkat Pak Warsita, himbauannya kepada masyarakat khususnya yang menonton saat ini ada di Kabupaten Banjar untuk tetap waspada dan cerdas dalam menghadapi bencana yang terjadi saat ini. Silakan Pak Warsita. Terima kasih Mbak. Saya terus masih ingat dan terngiang-ngiang terus Mbak atas pesan dari Pak Bupati. Ya. Jadi Pak Bupati ini memesan bahwa tolong dipantau terus kebencanaan di Kabupaten Banjar dan apa yang diperlukan oleh masyarakat tolong dipenuhi. Nah ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami selaku di BPBD dan kawan-kawan untuk menjalankan amanah itu Mbak. Dan kita ada pusdalop. Jadi pusdalop ini setiap hari akan mengeser petuah-petuah ataupun petunjuk dari Pak Bupati, arahan dari Pak Bupati untuk kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Banjar. Mungkin begitu, Mbak. Baik, BPBD Kabupaten Banjar selalu pantau potensi bencana dan selalu pantau juga setiap bencana yang terjadi serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Terima kasih Pak Warsita, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar telah berbagi informasi pada Dialog Kominfo Newsroom malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Warsita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik, pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Bapak Warsita. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.